Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita melanjutkan serial ngaji nadhaman. Masih kita membahas nadham Ad-Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Ibn Ismail Al-Qudaymi hafizahullah taala. Sebelum kita membahas nadham lanjutannya, kita akan baca dulu nadhamnya secara lengkap dari awal. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman aqama bil qawa'idi bina 'ashar isamikil mahamidi. Shalla 'ala an-nabiy masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syari'ati hama. Wa ba'du qad sa'alani labibu nadhan bihi yantafi'u labibu. مبتدئ وتحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد فقلت ما لسؤلكم من بدي لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم فلنبدأ الشروع بالمروم فبالمقاصد الأمور والضرر يزال وتحكيم للعادة قر مشقة تجلب التيسير ولا يزال بالشك يقين قد علا لا يشغل المشغول والساكت لا يعود والتابع تابع تلاه ولم تناد بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان ومتسبب عليه قدموا مباشرا وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم وعبرة لغالب وقدموا اعمالنا الكلام لا الإهمال ومن أمين فاقبل المقال في رد عنهم وفي الإتلاف وحبب الخروج من خلافه ومتولد عن المأذون عندهم ليس من المضمون والظن إن بان خطاه أسكت وحادثا بأقرب الوقت اربطي وما على خلف القياس ثبت عليه لا يكيس من تثبت بالشبهات تسكت الحدود وعندهم تعتبر العقود بما في نفس الأمر لا بظن مكلف من ربنا الأمني بينة من مدع وقسم من منكر في النص ثم حكموا بأن من يقدر على الإقرار يقدر على الإنشاء في القرار. Baik, itu adalah nadham yang sudah kita baca dan juga kita beri ta'liq penjelasan ringkas. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari nadham ini yang membahas kaidah fikih berikutnya, yaitu dimulai dari qaulun nadhim hafizahullah taala. Beliau mengatakan bi anna man yaqdir, beliau mengatakan an ulqat fadilatun bi dhati ibadatin aula bil tifati. Beliau mengatakan in ulqat fadilatun bi dhati ibadatin aula bil tifati anillati qad ulliqat bi zamani aw annaha qad ulliqat bi amkuni. Di sini ada satu kaidah dalam nazam ini yang mana kaidah tersebut berbunyi al-fadilatul muta'alliqah bi dzatil ibadah aula bil mura'ati min muta'alliqati bi zamaniha wa makaniha. Di sini an-nazim hafizallahu taala beliau mengatakan in ulliqat fadilatun bidhati, in ulliqat jika dihubungkan, digantungkan, fadilatun keutamaan, satu keutamaan ya, dari satu ibadah, bidhati ibadatin, dari ibadah itu sendiri. Jadi maknanya adalah apabila ada satu keutamaan, yang keutamaan itu didapatkan dari satu ibadah itu sendiri, aula bil tifati, maka Nawawi mengatakan aula, maka dia lebih utama bil tifati untuk diperhatikan atau ditoleh. Dalam artian ya lebih diutamakan. Lebih diutamakan dari apa? Anillati qad ulliqat bi zamani. Anillati, dari yang, maksudnya dari fadilah ya, dari keutamaan yang ulliqat digantungkan bi zamani, dengan waktu ibadah itu. Au annaha, atau bahwasanya keutamaan tadi qad ulliqat dihubungkan bi amkuni, dengan tempat ibadah itu. Jadi misalkan ini ada satu ibadah yang mana di situ ada fi'il, ada perbuatan ibadah, kemudian ada waktu ibadah, kemudian ada tempat di mana dilaksanakan ibadah tersebut. Ya. Contohnya misalkan kalau ibadah ya misalkan sholat duha. Kemudian waktu ada hubungannya dengan ibadah ya waktu duha, atau misalkan tempat ada hubungannya dengan ibadah, misalkan ya sholat tahiyatul masjid karena berada di masjid. Baik. Nah,
ini dari 3 keutamaan yang dihubungkan dengan hal ini, mana yang lebih diutamakan? Maka yang lebih diutamakan adalah fadilah yang berhubungan langsung dengan ibadah itu sendiri. Makanya tadi kaidahnya berbunyi al-fadilatul muta'alliqatu bidzatil ibadati aula bil mura'ati minal muta'alliqati bi zamaniha au makaniha. Jadi fadilah keutamaan yang berhubungan langsung dengan ibadah itu sendiri lebih diutamakan ya untuk diperhatikan melebihi keutamaan yang berhubungan terhadap waktu ibadah itu atau tempat ibadah tersebut. Tapi itu adalah makna dari kaidah. Baik. Nah, sekarang dalilnya apa? Dalil dari kaidah ini adalah diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib." Beliau mengatakan, kalau misalkan sudah dihidangkan makan malam, maka mulailah dengan makan malam sebelum kamu memulai sholat maghrib. Ya. Baik. Nah, di sini ada sisi pendalilannya adalah kita tahu bahwasanya sholat pada waktunya, sholat di awal waktu bukan pada waktunya ya. Sholat di awal waktu memiliki keutamaan. Rasulullah dalam hadis yang lain beliau mengatakan ketika ditanya apakah ibadah yang paling utama, beliau mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu memiliki keutamaan. Tapi keutamaan ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan ibadah. Di sisi yang lain ada keutamaan kekhusyuan dalam ibadah. Ya, kekhusyuan dalam khusyuk ini berhubungan langsung dengan ibadah salat itu sendiri. Adapun di awal waktu maka berhubungan dengan waktu pelaksanaan ibadah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menjaga kekhusyuan sholat dibandingkan sholat dilaksanakan di awal waktunya. Kenapa? Alasannya ya tadi karena ada khusyuk itu langsung berhubungan dengan sholat itu sendiri. Sedangkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu itu fadilahnya berhubungan dengan waktu salat. Tidak langsung berhubungan dengan salat, tapi berhubungan dengan waktu salat. Ya, maka para ulama juga dari dalil-dalil yang lain mengambil kesimpulan satu kaidah ya, bahwasanya kalau keutamaan dihubungkan dengan bentuk atau perbuatan ibadah secara langsung itu lebih diutamakan. Baik. Di antara contoh penerapan dari kaidah ini, ya. Di antara yang di sini disebutkan, "Lau tayaqqana faqidul ma'i hudurahu akhiral waqti fatakhirus salati li ta'diyatiha bil wudu'i afdal min ada'i awal waqti bitayammum." Baik. Kalau misalkan ada orang ketika dalam suatu tempat dia tidak ada air, namun yakin nanti akan ada air, tapi ya mungkin waktunya sudah waktu-waktu akhir dari waktu sholat. Misalkan dalam gini, waktu zuhur jam 12 sampai jam 3. Ketika jam 12 masuk, maka tidak ada air, yang ada hanya debu. Ada dua pilihan, dia sholat dengan tayamum, di awal waktu. Kenapa? Karena lebih mengutamakan awal waktu, berarti waktu ibadah. Atau dia akhirkan sholat supaya mendapatkan air sehingga bisa berwudu. Maka mana yang lebih diutamakan? Maka di sini para ulama, para fuqaha mengutamakan, lebih diutamakan dia mengakhirkan sholatnya sampai di waktu yang terakhir, tapi nggak sampai keluar waktu ya. Mengakhirkan sholatnya hingga datang air tersebut, tidak langsung sholat. Kenapa? Karena kaidahnya adalah al-fadilatul muta'alliqatu bidzatil ibadati ya aula bil mura'ati minal muta'alliqati bi zamaniha wa makaniha. Kaidahnya tadi bahwasanya karena kalau yang pertama tadi itu hanya itu untuk menjaga waktu sholat di awal waktunya, ya. Sedangkan yang kedua adalah memang bidzatil ibadah, syarat yaitu untuk berwudu dengan air.
maka itu langsung berhubungan dengan ibadah itu sendiri, maka dia lebih diutamakan. Tapi contoh yang lain ya. Kalau misalkan mana yang lebih diutamakan? Sholat berjamaah di rumah atau sholat sendirian di masjid? Ini terlepas kalau misalkan masjidnya sudah selesai sholat jamaah, kita mungkin ketinggalan. Apakah kita tetap berangkat ke masjid, kemudian ketika di masjid ya kita sholat sendiri karena sudah selesai sholatnya? Atau kita di rumah ada jamaah bersama istri atau bersama anak atau bersama keluarga? Mana yang lebih diutamakan? Para fuqaha mengatakan lebih diutamakan dia sholat di rumah dengan berjamaah dibanding dia sholat di masjid sendirian. Kenapa? Karena ketika sholat di rumah secara berjamaah, dia mengutamakan bentuk jamaah yang mana itu adalah bentuk sholat secara langsung dan memiliki keutamaan. Ya. Adapun ketika dia di masjid, masjid memiliki keutamaan, tapi dia berhubungan dengan tempat, tidak berhubungan secara langsung terhadap ibadah itu sendiri. Maka dia tidak diutamakan melebihi keutamaan jamaah. Baik. Contoh yang lain. Untuk masjid misalkan, mana yang diutamakan? Ya, mana yang lebih diutamakan? Memakmurkan orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalam masjid atau menghias masjid supaya lebih bagus? Maka jawabannya adalah memberikan infak, sedekah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena itu langsung berhubungan dengan kemakmuran masjid. Ya. Kemakmuran masjid. Sedangkan bentuk fisik dari masjid itu ya, maka itu berhubungan dengan tempat. Maka tidak bisa mengalahkan kemakmuran masjid secara langsung ya. Otomatis kalau masjid mau makmur ya harus dimakmurkan oleh manusia. Dan begitu seterusnya, banyak sekali contoh praktek yang bisa dilaksanakan. Baik, kemudian An-Nazim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa ma jaza li'udhrin abtil lizawal wal istihadu bil istihadi la yuzal. Baik, di sini ada dua kaidah kita bahas secara singkat. Kaidah yang ketiga dalam pembahasan kali ini adalah kaidah yang berbunyi ma jaza li'udhrin batala bizawalihi. Sesuatu yang diperbolehkan karena ada udzur, maka dia menjadi batal ketika udzurnya hilang. Nanti mengatakan tadi wa majaza, dan apapun yang diperbolehkan li'udhrin karena udzur, abtil maka batalkan bizawal dengan hilangnya, yaitu hilangnya udzur jadi. Ya. Baik. Apa dalilnya? Dalil kaidah ini adalah istishab. Ya, dalil kaidah ini adalah istishabul asl, karena hukum asal dari satu ibadah adalah azimah, bukan rukhsah. Ya, bukan rukhsah. Ya. Ketika ada sesuatu yang diperbolehkan karena udzur, kalau udzurnya hilang maka kembali ke hukum asal, yaitu ibadah dilaksanakan secara sempurna. Contoh dari praktek ini adalah contoh prakteknya adalah misalkan seorang ketika dia memiliki luka, yang lukanya tidak boleh terkena air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Ya, boleh baginya untuk bertayamum dalam artian jadi dia berwudu, dia membasuh anggota tubuh yang masih sehat, yang masih boleh kena air. Kemudian ketika sampai pada anggota tubuh yang tidak boleh kena air, maka diganti dengan tayamum. Ya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dengan syarat itu tadi. Ya, itu kan berarti ada bagian tubuh yang tidak kena air. Nah, sedangkan harus kena air kalau wudu. Ya, maka kita katakan itu diperbolehkan karena ada udzur. Udzurnya apa? Udzurnya penyakit tadi, sakit. Nah, kalau misalkan sudah sembuh, maka tidak boleh melakukan hal tersebut, harus tetap dibasuh dengan air. Kenapa? Karena udzurnya sudah hilang. Contoh yang lain misalkan orang safar, maka diperbolehkan untuk apa? Mengqashar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau dia sudah iqamah, ya dia sudah tidak safar lagi, ya dia sudah niat mukim di situ, maka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengqashar salat. Kenapa? Udzurnya sudah hilang, yaitu safar. Ya, sedangkan sholat qashar itu ya diperbolehkan kalau misalkan ketika seorang itu safar. Adapun kalau sudah mukim maka tidak diperbolehkan lagi untuk apa?
untuk mengqashar salat. Baik. Contoh yang lain misalkan orang yang sakit, ya. Orang yang sakit, hukum asalnya ketika seorang itu berada dalam bulan Ramadan, ya, dia mukallaf, ya, baligh, aqil, muslim, dan tidak memiliki penghalang dari ibadah, maka harusnya dia wajib untuk puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir dari bulan Ramadan maka hendaknya dia puasa. Nah, kecuali bagi orang yang sakit. Orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, maka boleh tidak berpuasa. Nah, ketika sembuh dari penyakitnya maka dia kembali harus wajib berpuasa. Loh, kenapa? Karena tadi kaidahnya adalah dia tidak berpuasa karena udzur, maka karena udzurnya hilang, maka dia kembali ke hukum asal yaitu wajib untuk berpuasa. Baik. Kemudian kaidah yang ketiga, beliau tadi mengatakan wa majaza li 'udhrin abtil li zawal wal ijtihadu bil ijtihadi la yuzal. Berikutnya beliau mengatakan wal ijtihadu, dan ijtihad bil ijtihadi, dengan ijtihad yang lain, la yuzal, tidak bisa dihilangkan. Nah, di sini ada kaidah yang berbunyi al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Dan maknanya apa? Maknanya adalah ketika seorang mujtahid, seorang ahli fikih, dia ahli ijtihad, berijtihad suatu hukum, ya, berijtihad dengan suatu hukum, maka tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, ya, tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah ijma'. Para ulama mengatakan ini adalah satu ijma', ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan al-aslu fi dzalika ijma'us sahabah wa naqalahu Ibnu Sabbagh. Ya. Ini adalah ijma' bahwasanya ijtihad seorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya. Ijtihad boleh dibatalkan, ya, kalau misalkan dengan dengan nas yang sharih, ya, dengan Al-Qur'an, dengan hadis yang benar-benar jelas membatalkan ijtihad tersebut. Baik. Contoh tatbik atau praktek dari kaidah ini adalah diantaranya disebutkan walau ishtabaha ala syakhsin ma'un tahirun binajisin fajtahada wa tatahhara bima dhanna taharatu thumma arada tatahhur thaniyatan wa taghayyur ijtihadu lam ya'mal bi dhannihi thani. Baik, contoh misalkan seorang ada dua tempat air. Dia yakin salah satunya itu ada najisnya. Dalam artian sudah mutanajis airnya, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Kemudian ketika itu dia mau nggak mau harus berijtihad, harus memperkirakan kira-kira mana yang suci, mana yang najis. Maka ketika dia berijtihad ketika itu, maka kemudian misalkan ada gentong A, gentong B, misalkan gentong A, gentong B. Gentong B. Ketika gentong A, misalkan seorang itu memilih gentong A, untuk sholat zuhur dia memilih apa? Memilih gentong A. Kemudian misalkan setelah ketika itu sholat asar, misalkan sholat asar, dia habis itu milih gentong B, dan dia milihnya karena ijtihad. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Dan dia tidak beramal dengan ijtihad yang pertama tadi. Atau misalkan gini, contoh gampangnya gini. Ada dua orang, ada dua gentong. Dua-duanya tahu bahwasanya salah satu gentong ada najisnya. Kemudian karena samar, maka keduanya berijtihad dan menghasilkan dhon dalam dirinya bahwasanya misalkan si A milih gentong A, si B milih gentong B. Maka tidak boleh salah satu dari keduanya menyalahkan yang lain berdasarkan dengan ijtihadnya sendiri. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama berijtihad. Tidak ada bukti yang benar-benar menguatkan, bukti yang konkret yang bisa mengatakan bahwasanya ini adalah yang najis, ini yang suci. Contoh yang lain misalkan,
Kalau misalkan dia sholat, dia berijtihad, dia sudah menghadap kiblat di rakaat pertama. Kemudian setelah itu di rakaat kedua berubah ijtihadnya. Karena mungkin ada informasi dari orang, ya, ada yang mengatakan kiblatnya sebelah kanan sampean Mas, misalkan. Maka kemudian ijtihadnya berubah di tengah sholat, kemudian dia menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Maka ketika itu apa? Apakah sholatnya batal enggak? Soalnya enggak batal karena ketika itu dia berijtihad. Di awal sholat tadi juga ijtihad. Nah, ketika itu ijtihad berubah. Para ulama mengatakan sholatnya boleh, sholatnya sah. Atau misalkan contohnya, ada orang dua sama-sama berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Tapi dua-duanya enggak ketemu. Maksudnya enggak ketemu. Yang satu mengatakan kiblatnya sebelah kiri. Yang satu mengatakan enggak, kiblatnya sebelah kanan. Dengan ijtihadnya masing-masing. Maka tidak boleh salah satu dari keduanya bermakmum kepada yang lain. Salat sendiri-sendiri dengan arah kiblat yang sudah hasil ijtihadnya tadi. Kenapa? Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.